Yuk, bismillah ya, kita belajar. Yang kalian sebut passion, yang dimaksud sebenarnya adalah perasaan atau dorongan kuat dalam dirimu ketika kamu merasa sangat antusias terhadap sesuatu. Ini nanti berhubungan dengan minat dan kegemaranmu. Yang untuk itu kamu mau capek, mau kehilangan waktu, kehilangan energi. Meskipun sulit kamu mau menempuhnya, itu namanya passion. Jadi tidak sekedar suka, tapi rasa suka yang sangat dalam. Yang membuatmu capek ndak apa-apa. Kehilangan biaya duit ndak apa-apa. Kehilangan waktu ndak apa-apa demi ini. Ini namanya passion. Jadi passion itu dorongan jiwa yang kuat, kecenderungan jiwa yang sangat kuat terhadap sesuatu. Di situ saya contohkan, misalnya ada yang, Pak, saya passionnya musik. Passion musik itu tidak sekedar suka musik atau hobi musik, tapi kamu memang sangat senang di situ, mau belajar, mau berlatih, mau mengejar peluang untuk tampil, mau ini berarti kamu passion. Kayak kalian sepak bola. Pak, saya suka sepak bola itu, Pak. Lah terus yang kamu lakukan apa? Ya saya nonton saja, main. Kalau main enggak, Pak. Itu belum passion, kamu cuma suka nonton saja. Orang yang passionnya sepak bola, ya dia akan mengalokasikan waktu, latihan sepak bola, biayanya besar enggak apa-apa, dan kamu senang dengan itu. Berarti kamu passion. Di passion enggak sekedar suka. Kalau kamu sudah passion dengan sesuatu, yuk biasanya kamu pilih sesuatu itu tanpa ragu-ragu, kamu rela capek, rela susah, rela kehilangan biaya, kehilangan waktu untuk sesuatu ini. Itulah passion. Jadi dalam dirimu sudah mengakar rasa itu pada yang kamu passion. Kalau terjemahan letter luck-nya, nanti kalau kamu buka kamus ya istilah passion itu, kalau di kamus biasanya diterjemahkan gairah. Ini hati-hati dengan kata gairah, karena kalau saya bilang gairah konotasimu mesti aneh-aneh. Jadi maksudnya kalau kamu sedang berhasrat, bergairah itu kan memang segitunya. Sangat menginginkan, bahkan rela capek-capek, rela melakukan apa saja untuk yang sedang kamu incar tadi. Itu berarti ada passion. Nah, inilah ciri-cirinya passion. Pak, cirinya apa, Pak? Saya berpassion terhadap sesuatu. Yang pertama, kalian passion terhadap sesuatu kalau kalian begitu ingin, begitu antusias, dan ingin memberikan segala daya untuk memperoleh yang kamu inginkan tadi. Kemungkinan passionmu di situ. Jadi ciri pertama, antusiasme dan penuh energi. Semangatmu meluap-luap. Kayak kalian kalau pas seneng apa wes lagi seneng main game, itu kan begitu waktunya kuliah, alah kuliah, masuk lagi, putus deh. Begitu selesai kuliah, cepet-cepet ingin ke kamar, energimu meluap-luap untuk melanjutkan tadi level berapa. Itu berarti kamu passion di situ. Kalau passionmu misalnya sahabatmu, persahabatan, kalau ketemu sahabatmu kamu antusias sekali, gembira sekali. Kalau passionmu membaca, begitu dapat buku baru yang bagus, kamu gembira sekali, senang sekali. Ingin lanjut baca terus. Itulah passion. Cirinya antusias. Nanti di antara caranya kalian mencari passion saya apa ya, Pak? Coba dalam hidup kalian cari yang kalian paling antusias apa? Wah, saya sholat, Pak. Enggak mungkin menurut saya.
Iyalah, nonton wajahmu tidak mungkin gitu ya. Ya, begitu ada adzan, alhamdulillah adzan, kamu cepet-cepet ini. Berarti passionmu di situ, kamu senang sekali, gemar sekali. Itu ciri pertama. Ya apa nanti kamu cari ya, saya paling antusias dalam hal apa, tentang apa. Kamu terhadap yang kamu passion itu kamu ingin terlibat tambah dalam. Tadi kalau kamu senang sepak bola, ya kamu ingin ngerti segalanya, bisa segalanya tentang sepak bola. Itu ciri kedua. Jadi kamu tidak sekedar tahu, tidak sekedar ngerti sedikit atau main sedikit, tapi sedalam-dalamnya. Yang ketiga, ciri passion itu, hal itulah yang membuatmu puas dan bahagia. Jadi titik kebahagiaan hidupmu antara lain terletak di situ. Kalau kamu bisa mengikuti passionmu. Jadi ya, apa saja passionmu kalau bisa mengikuti di situ kebahagiaan. Nah, ini tadi bedanya dengan sekedar suka. Kalau passion itu siap berkomitmen, termasuk komitmen jangka panjang. Misalnya, Pak, saya senang sepak bola, Pak. Ya sudah, kamu masuk klub. Begitu masuk klub, pelatihnya geleng-geleng kepala. Wah, kalau kayak kamu, ya latihannya 20 tahun ini, misalnya. Tapi karena passion, kamu siap lah 20 tahun, enggak apa-apa. Yang penting saya harus pinter sepak bola. Jadi kalau sudah passion begitu. Kamu siap berkomitmen, meskipun sulit, meskipun harus jangka panjang. Makanya tadi berbeda dengan sekedar senang atau sekedar hobi. Di sini kamu siap terlibat sedalam-dalamnya. Kamu siap belajar, kamu siap berkembang. Itu ciri selanjutnya ya. Termasuk siap ada halangan, ada rintangan, tidak masalah. Yang penting mengikuti passionmu. Jadi, kadang-kadang kamu menyebut istilah passion itu sehari-hari, selain passion mungkin kegemaran, mula kesenanganmu, dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu siap jangka panjang, siap memberikan segalanya, siap tumbuh berkembang di situ, itulah passion. Mulai sekarang coba kamu cek ya, hobimu, kuliahmu, aktivitasmu, coba dicek, adakah di situ kalian passion. Kalau ketemunya ternyata semuanya tidak, Pak. Kuliah, yo males. Belajar, yo males. Yang baik-baik saya tidak ada yang passion. Itu mungkin yang membuat kamu lelah. Tidak antusias terhadap hal yang baik-baik. Karena di situ passionmu tidak ada. Tapi misalnya main HP, nyekrol TikTok, wah saya jam-jaman bisa, Pak. Seneng saya itu, Pak. Jangan-jangan malah di situ. Tapi kalau ditanya, kamu siap investasi tenaga, waktu, belajar hanya untuk TikTok? Ya enggak, Pak, wong ini iseng saja sih, cuma terlena saja, cuma jadi panjang. Berarti itu kesenangan atau hobi. Masih belum passion. Kalau sudah passion, kamu akan siap, Pak, saya enggak kuliah, enggak apa-apa, yang penting bisa main HP terus, bisa ini terus. Saya kehilangan tenaga biaya, beli pulsa sebanyak mungkin, enggak apa-apa, jual rumah untuk dapat kuota misalnya. Nah, misalnya kamu siap begitu, mungkin passionmu di situ. Tuh, ya, nanti enggak usah tanya, Pak, passion itu selalu positif apa ada yang negatif? Pasti ada yang negatif. Tapi untuk sementara kamu pahami, itu loh cirinya passion itu. Makanya tadi saya minta kamu cek hidupmu, siapa tahu ketemunya ternyata yang paling antusias itu untuk hal-hal yang negatif. Wah, itu mulai bahaya, kamu harus mulai hati-hati. Makanya kalau kalian mencari padanan katanya, passion itu dekat dengan hawa kalau dalam bahasa Arab. Hawa itu kemarin kita belajar di Ibnul Jauzi itu ya, hawa itu maksudnya hawa nafsu. Itu kalau tidak hati-hati ngeremnya, itu dia perannya mirip seperti itu. Makanya nanti jangan alasan
Melakukan yang jelek-jelek alasannya passion. Kamu kok nonton video gitu-gitu terus sih? Passion saya di sini, Pak, ternyata. Saya kok rasanya mau berkorban banyak hanya untuk dapat video-video ini. Ya itu kamu mulai harus memperbaiki diri. Jadi passion tidak segalanya juga, kamu juga harus hati-hati. Begitu dorongan jiwamu yang paling antusias untuk hal-hal yang negatif, ya kamu harus mulai introspeksi. Saya bilang tadi sejak awal, passion bukan harga mati. Bisa kamu ubah, bisa kamu geser fokus dan lain sebagainya. Baik, coba ya kalau orang ingin tahu passion saya apa, yang pertama jalannya adalah refleksi diri. Refleksi itu berarti merenung. Coba kita cek bila perlu kembali ke masa lalu, masa kita kecil, apa sih momen-momen yang membahagiakan kita sejak kecil dulu. Itu nanti mungkin dari situ ketemu. Ternyata passion saya ini. Opo seneng waktu diajak ke stadion lapangan bola? Opo seneng waktu diajak nonton film? Opo senangnya itu waktu diajak ke sekolah belajar? Opo senengnya waktu diajak ke masjid? Itu coba kita cek. Dari situ mungkin kita bisa ketemu. Sebenarnya passion saya itu ini. Kalau melihat sejarah saya masa kecil. Ini cara pertama. Bagi yang merasa, Pak, saya tidak tahu Pak, passion saya apa, ya cobalah. Kamu ingat-ingat sejarah hidupmu. Yang paling menggembirakan waktu kamu kecil, waktu ngapain? Waktu disangoni, Pak, dikasih duit. Jangan-jangan sejak kecil passionmu ya memang duit. Apa-apa, yang penting ono duitnya, ayo lah. Nah, itu refleksi namanya. Jalan pertama. Jalan kedua, eksplorasi. Kalau ini agak luas caranya. Jadi mencoba hal-hal yang baru. Saya melakukan ini, ternyata tidak nyaman. Saya melakukan itu, ternyata tidak nyaman juga, tidak enak. Nanti lama-lama, ini saya senang yang seperti ini. Kemungkinan passionmu di situ. Jadi ada kalanya pakai refleksi, ada kalanya pakai eksplorasi. Kalau refleksi, setback ke belakang, merenung masa kecil kita mana yang paling membahagiakan. Kalau eksplorasi, kita mencoba. Dalam hal apa saja, boleh dicoba bidang apa saja, sosial kah, budaya kah, bahkan bila perlu agama kah. Mungkin di antara banyak amalan-amalan kita ada yang, wah kalau saya yang amalan seperti ini cocok Pak, nyaman Pak saya. Sholat malam saya berat Pak, tapi kalau puasa enak. Saya kalau makan tidak terlalu itu sih, tapi kalau tidur saya. Nah ini namanya coba kamu cari, kamu gali. Kamu lebih passion kemana? Dengan cara eksplorasi. Terus lanjut. Perhatikan hal-hal yang membuat kita bisa lupa waktu karena senang. Hal yang kita suka itu kadang-kadang kan kita tidak peduli sudah. Sudah malam kalau sudah asik. Mungkin passionnya main game. Malam pun alah tidak apa-apa. Lanjut saja sampai subuh juga ayo. Passionnya musik, ya main musik mungkin genjreng-genjreng sampai subuh juga sanggup ayo. Jadi ini hal-hal kira-kira apa sih yang membuatmu bisa lupa waktu? Dalam tanda petik ya, dalam konotasi mungkin dibayangkan saja, ya ya. Apa ya yang kira-kira saya bisa sampai lupa waktu harusnya melakukan ini tapi kelewatan. Karena asiknya melakukan. Coba kalian cek dirimu. Kalau itu juga sulit, mungkin penting juga kita dengarkan umpan balik teman. Kadang-kadang kita tidak tahu, teman kita yang tahu. Wah, kamu itu sebenarnya punya bakat jadi orator loh. Kita tidak tahu. Buktinya apa? Kamu sejak pagi sampai sore gini ngomong terus cerewet terus misalnya. Nah, kita tidak sadar, kita tidak tahu. Teman kita yang tahu.
Wah, kamu bakat jadi ulama kelihatannya. Kamu urusan agama pinter sekali sih. Meskipun kamu merasa tidak bisa, tapi saya tahu kamu jauh lebih dari saya. Nah, itu teman kita bisa tahu lebih banyak yang kita tidak sadar. Bisa saja nanti saling ngasih feedback. Saya menurutmu, aku itu kira-kira menonjolnya bagian apa ya? Yang menurutmu kamu tiap hari bareng saya, itu istimewa saya apa sih kira-kira? Saya kelihatan nyaman itu kalau pas ngapain, misalnya. Untuk hal yang eksistensial ya, bukan hal yang simpel-simpel. Oh, kamu nyaman sekali kalau pas ditraktir makan, misalnya, bukan itu. Tapi yang ada hubungannya dengan eksistensimu. Jadi keberadaan. Baik, bisa. Jadi saling ngasih feedback. Saling ngasih umpan balik dengan teman. Lanjut. Cara untuk tahu passion kita juga coba tanya apa yang kalian mau melakukannya meskipun gratis tidak dibayar atau tidak ada imbalan apa-apa. Biasanya kalau passion itu ayo saja. Mungkin ada yang passionnya otomotif. Disuruh otak-atik motor sama temennya, ayo saja. Kenapa? Padahal temennya tidak punya uang, tidak apa-apa. Seneng saya kalau otak-atik motor gini. Berarti passionmu di situ. Mungkin ada yang passionnya jahit menjahit, mungkin ada yang passionnya urusan apa elektronik, laptop, HP itu. Senang sekali main HP-nya temennya yang rusak terus dibenerin. Tidak dibayar, tidak apa-apa. Senang saya main-main gitu. Nah, itu kemungkinan passionmu di situ. Atau kebalikannya, melakukan sesuatu tidak hanya nggak dibayar sih, harus bayar. Mahal pun saya mau. Nah, itu kemungkinan passionmu di situ. Terus, kalau itu juga masih belum ketemu, coba ya, cek diri kita, cek emosi kita. Kita itu semangat sekali, emosi kita tergerak kalau membicarakan atau memikirkan apa. Kemungkinan di situ passion kita. Kalau membicarakan tentang alam, Pak, saya semangat sekali. Kemungkinan passionnya memang berhubungan dengan alam. Kalau membicarakan tentang hantu-hantu, Pak, itu materi itu. Passionmu yang horor-horor mungkin. Ya, tidak apa-apa, mungkin kamu nanti jadi novelis cerita-cerita horor. Jadi ya, apa yang membuatmu paling tergerak? Kalau membicarakan masak-memasak, saya selalu senang, Pak. Mungkin ada yang putri-putri, nah, mungkin passionnya di situ. Baik, terus coba lihat antara idealisme kita dengan minat kita. Jadi biasanya minat itu lahir dari idealisme. Orang punya idealisme apa, biasanya passionnya tidak jauh-jauh dari situ. Orang punya idealisme konservasi alam, ya passionnya tidak jauh-jauh dari alam. Orang punya idealisme pembebasan, ya passionnya seputar itu. Jadi passion itu berhubungan dengan nilai yang kita yakini. Kalau semuanya masih sulit, tidak ketemu, Pak, sejak tadi passion saya apa, ditulis saja sekarang. Sederhana, kamu awali dengan yang saya sukai itu apa saja sih? Yang saya inginkan apa saja? Kalau kamu sudah mendaftar ini, pilihlah salah satu yang paling dalam. Nah, parameternya yang sebelumnya. Mana yang mau kamu lakukan sepenuh hati meskipun tanpa dibayar. Mana yang kamu mau meskipun sulit-sulit harus kamu lakukan juga nanti kamu tandai. Kemungkinan itulah passion. Jadi inilah cara-cara untuk mengetahui passion. Bagaimana passion itu terbentuk? Nah, kalian kan mungkin nanti heran, kok bisa ya Pak passion saya di situ? Coba dicek. Ada beberapa alasan. Yang pertama,
Bisa saja passion itu terbentuk dari kesan pertama yang begitu menggoda. Di situ saya contohkan, misalnya anak-anak waktu TK ikut lomba gambar. Dia merasa gambarnya jelek, tiba-tiba juara. Senang sekali dia, terus dia merasa, wah, saya ternyata bisa gambar, gambar saya diakui, dia muncul kesenangannya pada gambar. Itu kesan pertama. Ini nanti boleh juga dibalik, dipakai strategi gimana sih biar anak-anak dalam pendidikan ini punya passion terhadap hal-hal yang baik. Buat kesan pertama yang menyenangkan menurut mereka tentang hal-hal yang baik tadi. Jangan yang ngeri-ngeri, jangan yang susah-susah. Cari yang membuat mereka terkesan ingin masuk lebih dalam, ya seperti gambar tadi. Padahal mungkin gurunya tahu sih gambarnya nggak terlalu bagus, tapi begitu dipuji, kamu pinter sekali ya, seusia ibu nggak bisa gambar kayak gini. Kalau ibu dulu jauh lebih bagus. Tapi kan yang terakhir nggak diucapkan. Anaknya seneng kan, berarti saya punya bakat ini, berarti saya pinter gambar ini. Wah, dia terus gambar terus. Lama-lama muncul passion, dia mengalokasikan waktu, tenaga, mungkin biaya untuk gambar. Di- Itu asal pertama, bisa seperti ini. Yang kedua, bisa sebenarnya kesannya biasa-biasa sih. Sekedar ingin tahu awalnya. Tapi kok tambah menarik, tambah menarik. Nah, ini ketertarikan yang terus meningkat. Mungkin ada yang awalnya ikut ngaji filsafat, awalnya bingung, tapi terpaksa diajak teman ke sini. Ngerti sedikit, menarik juga ya. Terus besoknya nambah sedikit lagi, lumayan juga ya. Lama-lama bisa muncul passion. Ini efek dari pembiasaan yang terus-menerus, ya lama-lama istimewanya kelihatan. Passionnya muncul. Ini kalau cinta itu orang Jawa menyebut tresno kuwi jalaran saka kulino. Awalnya kelihatan biasa-biasa, tapi lama-lama boleh juga ya. Lama-lama, ternyata luar biasa ya lama-lama. Passion mirip seperti itu. Awalnya mungkin kalian biasa, tapi lama-lama muncul ketertarikan, tambah ngerti istimewanya, tambah kamu tertarik. Jiwamu akhirnya terdorong ke situ. Itu ciri kedua. Jadi akar kedua passion itu terbentuk ketertarikan yang muncul secara bertahap. Ciri ketiga, ada kalanya passion juga muncul ketika seseorang mampu menjawab tantangan. Ketika dia bisa menjawab tantangan, wah, dia tambah senang, ingin ditantang lagi. Disuruh dosennya bikin tulisan, ternyata bisa. Dimuat di jurnal lagi, kamu tambah bangga. Pengen nulis lagi ya. Lama-lama passion menulismu muncul. Bikin postingan di Facebook tulisan. Biasanya tidak ada yang nge-like, maka passionmu tidak muncul. Begitu nulis apa? Banyak yang suka, banyak yang komen. Kamu seneng. Besok mesti nulis lagi. Di komen lagi, orang pada komentar. Kamu tambah seneng. Tambah lama, tambah seneng. Akhirnya passion menulismu muncul. Jadi ini nanti banyak berhubungan dengan circle, dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan situasi sekeliling. Makanya cari circle, cari arena yang mendukung passionmu atau arena yang kamu inginkan muncul passion sesuai ideal. Kalau kalian ingin, Pak, saya itu misalnya ya kalau ngaji kok agak males sekarang ya Pak. Passionnya kok enggak muncul-muncul ya Pak. Coba cari circle orang-orang atau teman-teman yang rajin ngaji.
Mungkin lama-lama kamu tertarik. Atau cari tantangan-tantangan yang berhubungan dengan ngaji. Nanti kalau kamu bisa menaklukkan, mungkin kamu muncul passion. Itu jalan ketiga untuk melahirkan passion. Jalan keempat, ini seperti tadi ya, pengaruh lingkungan dan sosial. Saya senang membaca. Oh ya kok ternyata lingkungan saya dekat perpustakaan. Orang tua saya jualan buku. Ya sudah, akhirnya apa? Muncul passion lebih dalam tentang membaca. Pengaruh lingkungan dan dukungan sosial. Yang selanjutnya bagaimana passion terbentuk? Keterlibatan yang emosional. Jadi kamu melakukan aktivitas yang itu sangat mengesankan. Ternyata begini ya ngaji filsafat itu. Menarik juga ya filsafat itu. Terus kamu belajar, akhirnya kamu sekarang punya passion kepada filsafat. Mungkin kamu nonton drama Korea misalnya. Kamu terpesona, kamu "Wah, ini luar biasa ya. Ceritanya menyentuh sekali, rasanya kok asik sekali. Lama-lama ya. Akhirnya apa-apa yang Korea kamu passion, kamu rela kehilangan uang, kamu rela kehilangan waktu, kamu rela kehilangan tenaga. Hanya untuk menamatkan drama Korea. Itu karena awalnya kamu terkesan terus sekarang ketagihan. Diawali dari keterlibatan emosional. Atau makna pribadi. Makna pribadi itu ya dari maknamu terhadap hidup ternyata cocok dengan lapangan. Menurut saya lingkungan itu sangat penting untuk kita lestarikan. Kok yang tidaklah kamu kerjanya di bagian lingkungan misalnya. Nah, itu cocok nyambung, pasti passion sudah. Sejak awal pemaknaannya memang begitu. Oke, jadi seperti itulah passion itu muncul. Maka teman-teman coba dicek ya. Kalau ada yang tanya, kenapa Pak kok saya passion saya begini? Itu pasti akarnya salah satu yang kita jelaskan tadi. Dari mana sumbernya? Bisa dari kesan pertama, bisa dari pengalaman, bisa dari pengaruh masyarakat, bisa juga dari makna-makna cara pandang mindset kita, makna pribadi. Dari situlah passion itu muncul. Kok apa bisa Pak cinta tanpa passion? Ya, namanya belum cinta. Pak, saya ndak passion sekali sama orang itu, tapi saya cinta, ndak mungkin. Jadi kalau diurut ya, awalnya cinta itu passion, nanti awalnya passion itu suka. Nanti jadi rentetannya begitu. Dulu mungkin teman-teman masih ingat ya, kita pernah belajar ini. Namanya Triangular Theory of Love. Bahwa cinta itu punya tiga komponen. Yang paling awal passion, yang kedua intimasi, yang ketiga komitmen. Cintamu utuh kalau tiga-tiganya ada. Jadi rasa ingin memberikan segalanya karena kamu sangat tertarik pada yang kamu cintai, itu yang disebut passion. Kemudian ada intimasi. Intimasi itu rasa dekat, merasa banyak kesamaan, merasa banyak kemiripan, merasa kita ini ternyata nyaman kalau bersama, itu kedekatan. Kalau kalian mencintai seseorang misalnya, ya rasanya ingin dekat terus dan kalau dekat merasa nyambung. Itu intimasi. Dan yang ketiga komitmen. Komitmen itu ya tekadmu bahwa aku akan membahagiakan dia. Aku ingin membuat hidupnya senang terus. Aku ingin, itu namanya komitmen.
Ini namanya triangular theory of love. Iya, kalau ingin cintamu utuh, tiga unsur itu harus ada. Apa bisa Pak cinta hanya salah satunya? Ya bisa saja, tapi namanya belum cinta yang utuh. Kalau hanya passion saja Pak, tidak ada intimasi, tidak ada komitmen. Kalau di teori itu namanya infatuation. Hanya tergoda saja. Hanya berhasrat saja. Berhasrat saja itu bukan cinta. Kalau kadang kamu menyebutnya nafsu saja. Jadi kamu berhawa nafsu padanya. Ada passionnya saja. Kalau intimasi saja namanya hanya suka. Kayak kalian kalau punya teman ya, seneng aku dengan kamu itu, cocok aku sama kamu itu. Ini namanya hanya intimasi, hanya dekat. Belum cinta. Kalau ada teman ngomong gitu, loh kalau gitu nikahi aku dong. Enggak begitu. Wong aku baru bilang seneng itu masih level intimasi. Passionnya belum ada. Masuk diajak komitmen, enggak mau dia. Ya. Atau komitmen saja, Pak. Bisa enggak, Pak? Enggak ada passionnya, enggak ada intimasinya, tapi berkomitmen. Ya, tapi istilahnya teori ini namanya empty love, cinta yang kosong. Enggak ada isinya, enggak ada rasanya. Jadi, kalau komitmen di situ ada kombinasi ya. Kalau eh, ada passionnya, ada intimasinya, tapi enggak mau komitmen, namanya romantic love. Romantic love itu ya ya cinta-cinta monyet, anak-anak awal itu kan isinya romantik-romantikan, tapi ya diminta komitmen enggak mau. Nah, kalau hati-hati kalau kalian punya pasangan ya, isinya hanya passion dan intimasi, mesti nyari enak dong. Enggak mau diajak komitmen. Ada yang passion dan komitmen, tapi enggak ada rasa kedekatan. Istilah kalau di situ virtuous love. Virtuous love itu apa ya kayak takdir, just takdirnya gitu. Ini seperti misalnya kalian dijodohkan menikah dengan yang kalian belum terlalu dekat, belum terlalu kenal. Itu isinya ya ada passion, ada komitmen. Komitmen itu ya karena terlanjur ijab kabul ya komitmen. Ada rasa wong yo lawan jenis. Makanya tidak usah kaget, kamu jangan heran. Perasaan dulu kamu dijodohkan deh, kok bisa punya anak banyak misalnya. Ya bisa saja. Wong yo normal. Jadi ada passion, ada komitmen. Nanti lama-lama intimasinya muncul pasti. Tidak usah kaget. Meskipun istilahnya virtuous love. Ada intimasi saja sama komitmen. Tidak ada passionnya. Ada. Itu istilahnya apa? Companionate love. Kayak kayak teman, kayak sahabat itu. Jadi ya dekat sih. Dan kita berkomitmen saling membahagiakan tapi tidak ada rasanya. Yaitu persahabatan. Kerja bakti lah kalau istilahnya ya. Sudah memberikan segalanya kita dekatin tapi ya cuma teman saja sih sahabat saja. Itu namanya ya companionate love. Yo kalau bisa tiga-tiganya. Ada passionnya, ada intimasinya, ada komitmennya. Di situ cintamu utuh. Baik, yo ini perspektif saja teori untuk memahami benar enggak sih saya menjalankan cinta ini. Harus ada passionnya, kalau enggak ada passionnya hambar. Harus ada komitmennya, karena kalau enggak ada komitmen nanti jalannya enggak terarah. Harus ada intimasi, harus ada kecocokan. Sehingga lebih mudah nyambung, lebih mudah menghidupkan cinta itu. Baik, ini sisipan teori ya, sebelum kita belajar lebih dalam tentang passion. Yuk, kita lanjutkan. Terus, passion itu tidak sama dengan suka. Kalau suka itu mungkin tahap awalnya. Sifatnya biasanya sementara dan terbatas. Untuk hal-hal
yang ringan-ringan. Itu biasanya suka. Sekedar suka mungkin belum di level passion. Masih kurang dalam. Di kalian mungkin, Pak saya suka tempe penyet, Pak. Apa passion saya tempe penyet? Enggak sama. Suka enggak sama dengan passion. Jadi sekedar suka ya enggak. Masih belum. Passion jauh lebih dalam, jauh lebih, kalau bahasa filsafatnya lebih eksistensial. Lebih berhubungan dengan dirimu. Passion juga tidak sama dengan hobi. Mungkin passion itu semenyenangkan hobi, tapi kalau hobi itu biasanya kan kamu cari waktu luang untuk senang-senang. Kalau passion tidak mengambil waktu luangmu, ya waktu utamamu yang kamu sukai. Itu passion. Oke. Antara misalnya kalian hobi olahraga dengan passionmu olahraga, itu berbeda. Kalau sekedar hobi olahraga, ya nyari waktu luang untuk olahraga. Kalau ada santai-santai ya olahraga. Wong saya seneng, saya hobi olahraga. Tapi kalau orang passionnya olahraga, ya hidupnya akan diarahkan ke olahraga. Sehingga ya mungkin dia kuliahnya di jurusan olahraga, kemudian langganan bukunya buku-buku olahraga, dia ingin menguasai banyak cabang olahraga, itu namanya passionnya olahraga. Jadi kalau passion itu ngambil porsi penting dalam hidup kita. Kalau hobi itu biasanya komplementer, tambahan. Untuk mungkin santai-santai, mengisi waktu luang, untuk refreshing itu hobi. Jadi passion tidak sekedar suka, passion itu tidak sekedar hobi. Kalau dengan cinta, Pak, passion adalah awalnya cinta. Passion adalah bagian dari cinta. Dalam cinta ada passionnya, tapi tidak sekedar passion. Cinta itu ada banyak unsur yang lain, ada empatinya, ada komitmennya, dan lain sebagainya. Jadi passion bukan sekedar suka, bukan sekedar hobi, tapi dia berhubungan dengan cinta karena salah satu unsurnya cinta itu passion. Kalau kalian mencintai sesuatu, pasti ada rasa terhadap sesuatu itu. Rasa dekat, rasa nyambung, dan rasa ingin memberikan segalanya. Itulah passion. Nanti ada istilah passionate life. Passionate life itu hidup yang penuh gairah, hidup yang penuh semangat. Istilah passionate life menunjukkan orang yang kerja, aktivitas, dan kesehariannya itulah yang dia passionate. Itulah yang dia sukai. Kalian seneng filsafat, kebetulan kok kuliahnya bidang filsafat, kerjaannya bidang filsafat, dapat istri orang filsafat, segalanya filsafat. Kamu semangat hidupmu, bergairah, ingin lebih dalam lagi filsafat. Nah, itu namanya passionate life. Itu contoh sederhananya begitu. Kamu seneng musik, aktivitasmu di musik. Apa-apanya di musik. Dapat pasangan musisi. Nah, itu passionate life. Hidupmu penuh gairah, penuh semangat. Jadi tujuan, minat, nilai itu cocok semua dengan passionmu. Sehingga kamu ingin hidup sungguh-sungguh sedalam mungkin melibatkan diri. Itulah yang disebut passionate life. Orang bahagia itu antara lain orang yang hidupnya nyambung dengan passion. Ini salah satu cirinya. Makanya penting kalian gali dirimu ya. Kenapa sih kok kalian sulit sekali bahagia, jarang sekali senyum, susah sekali
menikmati hidupmu. Jangan-jangan kalian ada di arena yang berbeda dengan passion. Pak, gimana Pak ngeceknya? Nanti kita lihat ya, ada caranya mengetahui passion saya di apa bagian. Yuk, kita belajar lagi.